Lensa kecil itu berkedip dari balik lemari, merekam setiap inci tubuhku di atas ranjang. Saat dilabrak, mertuaku hanya tersenyum dingin, "Ibu cuma mau pastikan kamu setia." Tapi saat kubuka kartu memorinya, napasku terhenti. Ternyata yang dia incar bukan hanya kesetiaanku, tapi... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah itu megah, bergaya kolonial modern dengan pilar-pilar tinggi yang seakan menyangga langit-langit keangkuhan penghuninya. Bagi orang luar, rumah kediaman keluarga Adhitama adalah simbol kesuksesan. Namun bagi Amira, rumah ini perlahan berubah menjadi sangkar emas yang dingin. Sudah 2 tahun ia menikah dengan Fandi, dan selama itu pula ia tinggal bersama Ibu Ratih, ibu mertuanya yang merupakan janda terpandang sekaligus matriark yang memegang kendali penuh atas setiap sudut rumah. Siang itu, matahari bersinar terik, menembus jendela-jendela kaca besar di kamar utama Amira dan Fandi di lantai 2. Amira sedang melakukan rutinitas akhir pekannya, membersihkan kamar secara menyeluruh. Meskipun ada asisten rumah tangga, Ibu Ratih melarang siapapun masuk ke kamar pribadi anak dan menantunya selain Amira. Kamar suami istri adalah area privat. Amira, jangan biasakan orang gaji menyentuh barang-barang Fandi. Begitu titah wanita itu minggu pertama setelah pernikahan mereka. Amira, yang selalu berusaha menjadi menantu penurut, menaati aturan itu tanpa banyak tanya. Ia mengelap debu di meja rias, merapikan koleksi dasi Fandi, dan mengganti spray. Keringat tipis membasahi pelipisnya. Ia mengambil tangga lipat kecil untuk menjangkau bagian atas lemari pakaian yang menjulang tinggi, hampir menyentuh plafon. Bagian itu jarang disentuh karena tingginya, dan debu di sana pasti sudah menumpuk. Dengan kain mikrofiber di tangan, Amira memanjat tangga. Napasnya teratur, pikirannya melayang memikirkan menu makan malam apa yang akan disukai Fandi nanti. Tangannya mulai menyapu permukaan kayu jati yang licin itu. Tiba-tiba, gerakan tangannya terhenti. Di sudut paling gelap di atas lemari, tepat menghadap ke arah tempat tidur, ada sebuah benda asing. Benda itu berbentuk kotak hitam kecil, tidak lebih besar dari kotak korek api, terselip di antara tumpukan kotak sepatu musim dingin yang jarang dipakai. Awalnya, Amira mengira itu mungkin pengharum ruangan otomatis atau alat pengusir serangga elektronik yang lupa ia pasang. Namun, saat ia meraihnya, benda itu terasa berbeda. Dingin dan berat untuk ukurannya. Amira mengernyitkan dahi. Ia memutar benda itu di tangannya, mencari tahu apa fungsinya. Jantungnya berhenti berdetak sesaat ketika pantulan sinar matahari dari jendela mengenai satu titik di benda itu. Sebuah kilatan kaca. Lensa. Amira terpaku di atas tangga. Dunia seakan berputar melambat. Itu bukan pengharum ruangan. Itu bukan alat pengusir nyamuk. Matanya menyipit, meneliti lubang kecil di tengah kotak hitam itu. Lensa pinhole itu menatapnya balik, gelap dan tak berjiwa. "Ini kamera?" bisiknya, suaranya tercekat di tenggorokan. Logikanya berusaha menyangkal. Mungkin ini kamera bekas Fandi? Tapi kenapa posisinya di atas lemari, disembunyikan di balik kotak sepatu, dan moncong lensanya diarahkan presisi ke ranjang kami? Amira memeriksa sisi benda itu dan menemukan tombol kecil dalam posisi on. Lampu indikatornya ditutup selotip hitam agar tidak memancarkan cahaya, sebuah upaya penyembunyian yang rapi dan terencana. Rasa dingin menjalari tengkuknya, meremangkan bulu kuduknya seketika. Ia tidak sendirian di kamar ini. Selama ini, ada mata yang tak pernah berkedip mengawasi tidurnya, mengawasi saat ia berganti pakaian, mengawasi keintiman yang seharusnya hanya milik ia dan suaminya. Lutut Amira lemas. Dengan gemetar, ia turun dari tangga, menggenggam benda terkutuk itu seolah sedang memegang bara api. Amira mengunci pintu kamar rapat-rapat. Tangannya gemetar hebat saat ia duduk di tepi ranjang. Ia meletakkan kamera itu di atas meja nakas, menatapnya dengan campuran rasa jijik dan ngeri. Ia butuh kepastian. Ia tidak bisa menuduh sembarangan tanpa tahu apa isi di dalamnya. Dengan gerakan cepat, ia mengambil laptop kerjanya dari dalam tas. Jari-jarinya yang biasanya lincah mengetik laporan kini kaku dan dingin. Ia mencabut kartu memori mikro dari slot tersembunyi di sisi kamera itu.
Kapasitasnya besar, 128 GB. Cukup untuk merekam berhari-hari tanpa henti. Klik. Kartu memori masuk ke dalam card reader dan tertancap di laptop. Layar berkedip sejenak sebelum file Explorer terbuka. Amira menahan napas. Ada ratusan file video. Folder-folder itu tersusun rapi berdasarkan tanggal. Folder terbaru tertanggal hari ini. Folder sebelumnya, kemarin. Folder sebelumnya lagi. Ya Tuhan, desis Amira. Tanggalnya mundur hingga 3 bulan lalu. Ia menekan sembarang file dari folder kemarin malam. Pemutar video terbuka. Gambar yang muncul tajam, berwarna, dan memiliki sudut pandang bird eye view yang sempurna ke seluruh ruangan. Di layar, Amira melihat dirinya sendiri. Ia baru saja keluar dari kamar mandi, hanya berbalut handuk. Ia melihat dirinya duduk di depan cermin, mengoleskan krim malam, lalu melepas handuknya untuk berganti piyama. Kualitas videonya mengerikan jernihnya. Amira bisa melihat tahi lalat di punggungnya sendiri. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan rasa mual yang mendadak naik ke kerongkongan. Privasinya, tubuhnya, momen paling pribadinya, telah terekam dan tersimpan di sini. Ia mengklik video lain. Kali ini rekaman 2 malam lalu. Fandi dan dirinya sedang berdebat kecil soal pengeluaran bulanan, lalu mereka berbaikan. Mereka berpelukan di atas ranjang. Amira segera mematikan video itu sebelum adegan berlanjut lebih jauh. Wajahnya panas, bukan karena gairah, tapi karena rasa malu yang membakar. Siapapun yang memasang ini telah menonton semuanya. Siapa pelakunya? Fandi? Tidak mungkin. Fandi adalah suami yang terbuka. Ponselnya saja tidak pernah dikunci. Fandi juga tipe orang yang ceroboh soal teknologi. Ia bahkan sering minta tolong Amira untuk mengatur backup data ponselnya. Lagi pula, untuk apa Fandi memata-matai istrinya sendiri di kamar mereka sendiri? Pikiran Amira melayang pada satu sosok. Sosok yang memiliki akses bebas ke seluruh rumah ini saat Amira dan Fandi bekerja. Sosok yang selalu tahu detail kecil tentang kehidupan mereka. Sosok yang pernah berkomentar, "Kamu kok kurusan, Mir? Jarang tidur nyenyak ya?" Padahal Amira merasa tidurnya biasa saja. Ibu Ratih. Amira ingat minggu lalu, saat ia pulang kerja lebih awal karena sakit kepala, ia melihat Ibu Ratih keluar dari kamar ini. Saat itu, Ibu Ratih beralasan sedang mengecek apakah asisten rumah tangga sudah mengganti gorden. Amira percaya begitu saja. Kebencian mulai tumbuh di dada Amira, menggantikan rasa takut. Ia menyalin semua data itu ke dalam hard disk eksternal miliknya yang terenkripsi, lalu memformat kartu memori aslinya hingga kosong. Ia ingin melihat reaksi si pelaku saat tahu rekamannya hilang. Namun, akal sehatnya mencegahnya. Jangan. Kalau dihapus, pelaku akan tahu aksinya ketahuan dan akan lebih waspada. Biarkan saja. Ambil kartunya, simpan sebagai bukti. Amira mencabut kartu memori itu dan menyimpannya di saku celana jeansnya. Ia memasang kembali kartu memori lain yang kosong, bekas kamera sakunya dulu, ke dalam perangkat pengintai itu. Ia meletakkan kembali kamera itu di atas lemari, tepat di posisi semula. Ia akan bermain. Tapi sebelum itu, ia butuh konfrontasi. Ia tidak bisa berpura-pura baik-baik saja setelah melihat ini. Pukul 4 sore, mobil Mercedes hitam milik Ibu Ratih memasuki pekarangan. Suara mesin yang halus itu terdengar seperti auman monster di telinga Amira yang sedang menunggu di ruang tamu. Ia duduk tegak di sofa, kedua tangannya saling meremas di pangkuan. Ibu Ratih masuk dengan anggun, dituntun oleh sopir yang membawakan tas-tas belanjaan bermerek. Wanita berusia 55 tahun itu masih tampak cantik dan terawat, dengan sanggul modern dan kebaya sutra yang elegan. "Loh, Amira? Sudah pulang?" Tumben duduk di situ melamun, sapa Ibu Ratih sambil memberi isyarat agar sopir menaruh belanjaan dan pergi. Amira berdiri. Ia tidak berbasa-basi. Ia tidak menawarkan teh atau mencium tangan mertuanya seperti biasa. "Bu, aku menemukan sesuatu saat membersihkan lemari," kata Amira datar. Ibu Ratih berhenti melangkah. Senyum di wajahnya tidak luntur sedikitpun, namun matanya yang tajam menatap Amira dengan kilatan waspada. "Menemukan apa? Anting ibu yang hilang tahun lalu?" Amira mengeluarkan kartu memori asli yang sudah ia amankan di saku.
Ia mengangkat benda kecil itu tinggi-tinggi. Aku menemukan kamera di atas lemari kamarku. Kamera yang merekam aku dan Fandi selama 3 bulan terakhir. Dan ini kartunya. Keheningan menyelimuti ruang tamu yang luas itu. Detik demi detik berlalu. Amira menunggu penyangkalan, teriakan kaget, atau setidaknya wajah bersalah. Ia mengharapkan Ibu Ratih berkata, "Astaga, siapa yang berani melakukan itu?" Namun, Ibu Ratih hanya menghela napas panjang, seolah Amira baru saja melaporkan bahwa ada genteng yang bocor. Ia berjalan santai menuju sofa tunggal, duduk, dan menyilangkan kakinya. "Oh, kau menemukannya," kata Ibu Ratih tenang. "Ibu kira kau tidak akan pernah rajin membersihkan bagian atas lemari." Amira ternganga. Pengakuan itu keluar begitu saja, tanpa beban, tanpa rasa bersalah. "Ibu? Ibu yang memasangnya? Ibu sadar itu kamar pribadi kami? Ibu merekam kami ganti baju, tidur, bahkan..." Suara Amira bergetar karena marah. "Jangan histeris, Amira. Tidak pantas wanita berpendidikan berteriak-teriak," potong Ibu Ratih dingin. Ia menatap kukunya yang baru dimanikur. "Ibu hanya ingin memastikan kau tidak berselingkuh saat Fandi pergi kerja dinas. Kau tahu kan Fandi sering keluar kota? Istri zaman sekarang banyak tingkahnya. Ibu hanya menjaga keutuhan rumah tangga anak ibu." "Menjaga?" Amira tertawa getir, air mata frustrasi mulai menggenang. "Dengan cara merekam menantu ibu sendiri telanjang? Itu perbuatan kriminal, Bu. Itu pelecehan." Ibu Ratih menatap Amira dengan pandangan meremehkan. "Pelecehan? Ini rumah ibu, Amira. Semua yang ada di bawah atap ini adalah urusan ibu. Kalau kau bersih, kenapa harus risih? Orang yang marah diawasi biasanya adalah orang yang menyembunyikan sesuatu. Apa yang kau sembunyikan? Kau menelepon mantan pacarmu saat Fandi tidur?" "Aku tidak menyembunyikan apapun. Ini soal privasi." "Privasi adalah kemewahan untuk orang yang mandiri. Selama kau dan Fandi masih menumpang di sini, makan dari uang keluarga ini, privasimu ada di tangan ibu," ucap Ibu Ratih tajam, nada suaranya menusuk. "Dan jangan coba-coba mengadu pada Fandi dengan nada dramatis seperti itu. Dia lelah bekerja." Amira mengepalkan tangannya. Logika mertuanya benar-benar bengkok. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang merasa dirinya Tuhan di rumah ini. "Aku akan bicara dengan Fandi," kata Amira tegas. "Dan kamera itu sudah aku matikan." "Silakan," tantang Ibu Ratih sambil tersenyum sinis. "Kita lihat siapa yang akan didengar Fandi." Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam ketika Fandi pulang. Wajahnya kusut, dasinya sudah longgar. Beban pekerjaan di kantor firma arsitek jelas menguras energinya. Amira menyambutnya di depan pintu kamar, bukan dengan senyum, tapi dengan wajah sembab. "Kenapa, sayang? Ada masalah?" tanya Fandi sambil melempar tas kerjanya ke kursi. Amira menarik tangan suaminya, mendudukannya di tepi ranjang, dan menceritakan semuanya. Ia menceritakan soal kamera, soal kartu memori, dan yang paling menyakitkan, soal respons Ibu Ratih yang tanpa dosa. Amira menumpahkan segala kekesalannya, berharap Fandi akan bangkit, marah, lalu melabrak ibunya untuk membela kehormatan istrinya. Fandi mendengarkan dalam diam. Ia mengusap wajahnya kasar. Setelah Amira selesai bicara, Fandi tidak langsung merespons. Ia hanya menghela napas panjang, sangat panjang. "Mir." Fandi memanggil namanya dengan nada lelah. "Kamu tahu kan ibu itu gimana?" Amira mengerutkan kening. "Maksud kamu?" "Ibu itu, kesepian sejak papa meninggal. Dia jadi protektif banget sama aku, anak satu-satunya. Obsesif, mungkin. Tapi niatnya baik," kata Fandi pelan, menghindari tatapan mata Amira. "Niat baik?" Amira tersentak mundur, seolah ditampar. "Mas, dia merekam kita di kamar ini. Dia punya koleksi video aku ganti baju. Kamu sebut itu niat baik? Itu sakit jiwa, Mas." "SSTT, jangan ngomong kasar gitu soal ibu," tegur Fandi, nada suaranya sedikit naik. "Dia cuma khawatir. Kamu ingat kan mantan tunanganku dulu selingkuh? Ibu cuma trauma, takut aku disakiti lagi."
Dia salah cara, oke, aku akui dia salah. Tapi jangan dibesar-besarkan sampai bilang kriminal atau lapor polisi segala. Amira menatap suaminya dengan pandangan asing. Pria di depannya ini terlihat sangat kecil. Pria yang seharusnya menjadi pelindungnya justru sedang menormalisasi perilaku ibunya yang menyimpang. Jadi menurut kamu ini masalah sepele? Tanya Amira lirih. Harga diri istrimu diinjak-injak, privasi kita ditelanjangi, dan kamu bilang, jangan dibesar-besarkan? Fandi meraih tangan Amira, mencoba membujuk. Bukan gitu, sayang. Maksudku, kamera kan udah ketahuan. Tinggal dicopot. Selesaikan? Nanti aku bilang ke ibu pelan-pelan supaya nggak usah pasang lagi. Kita nggak perlu ribut. Kalau kita ribut, ibu bakal stres, darah tingginya kumat. Kamu mau tanggung jawab kalau ibu stroke. Senjata pamungkas itu keluar, kesehatan ibu. Kartu as yang selalu Fandi gunakan setiap kali Amira berkonflik dengan mertuanya. Amira menarik tangannya dari genggaman Fandi. Ia merasa muak. Kamu pengecut, Mas, bisiknya. Aku bukan pengecut, aku realistis. Aku capek pulang kerja, aku nggak mau rumah ini jadi medan perang. Fandi berdiri, mengambil handuk, lalu berjalan ke kamar mandi. Udahlah, lupain aja. Anggap aja ibu lagi kumat parnonya. Pintu kamar mandi tertutup. Amira duduk sendirian di kamar yang luas itu. Ia menatap langit-langit, menatap titik di mana kamera itu tadi berada. Ia sadar satu hal malam itu, di rumah ini, ia sendirian. Fandi bukan pelindungnya, Fandi adalah bagian dari sistem yang membelenggunya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Amira. Meskipun kamera di atas lemari sudah ia copot dan ia hancurkan di depan mata Fandi, yang hanya meringis melihatnya, Amira tidak bisa memejamkan mata. Fandi sudah terlelap di sampingnya, mendengkur halus seolah tidak ada kejadian luar biasa yang menimpa pernikahan mereka. Amira berbaring telentang, matanya menyisir setiap sudut kamar yang remang-remang. Bayangan lemari, sela-sela ventilasi AC, lubang kunci pintu, bahkan mata boneka beruang di rak buku, semuanya tampak mencurigakan. Apakah cuma satu? Pertanyaan itu bergaung di kepalanya. Ibu Ratih bukan orang bodoh. Dia wanita yang teliti dan perfeksionis. Jika dia memasang satu kamera yang begitu mudah ditemukan, walaupun butuh memanjat lemari, apakah mungkin itu hanya pengalihan? Atau apakah itu hanya puncak gunung es? Setiap kali Amira bergerak mengubah posisi tidur, ia merasa diawasi. Ia menarik selimut hingga menutupi lehernya, merasa telanjang meskipun mengenakan piyama tebal. Rumah ini bukan lagi tempat berlindung, sanktuari. Rumah ini adalah penjara kaca, panopticon. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa mencekam. Ibu Ratih duduk di ujung meja, menyantap bubur ayamnya dengan tenang. Fandi makan dengan cepat sambil memeriksa ponselnya, berusaha mengabaikan ketegangan yang mengudara. Amira turun dengan mata bengkak karena kurang tidur. Ia duduk di seberang Fandi. Pagi, Fandi. Pagi, Amira, sapa Ibu Ratih ceria, seolah pertengkaran kemarin sore tidak pernah terjadi. Matamu bengkak, Mir. Begadang? Atau habis menangis karena merasa bersalah? Amira menggenggam sendoknya erat-erat. Fandi tersedak pelan, lalu buru-buru minum. Bu, tolong jangan mulai, gumam Fandi. Ibu cuma tanya, kata Ibu Ratih sambil tersenyum miring pada Amira. Oh ya, Amira, nanti tolong rapikan gudang bawah tangga ya. Kelihatannya berantakan sekali. Ibu lihat dari, lupakan. Pokoknya berantakan. Amira membeku. Gudang bawah tangga adalah tempat tertutup tanpa jendela. Bagaimana Ibu Ratih tahu gudang itu berantakan? Amira baru membukanya sebentar kemarin pagi untuk mengambil sapu, dan pintunya langsung ditutup kembali. Ibu pasang kamera di gudang juga, tembak Amira langsung. Ibu Ratih mengangkat bahu. Rumah ini luas, Amira. Ibu butuh mata tambahan untuk keamanan. Siapa tahu ada maling atau tikus. Fandi meletakkan sendoknya dengan keras. Cukup. Aku udah bilang sama Amira kamera di kamar dicopot. Jangan ada kamera di tempat privat lagi. Di kamar sudah tidak ada, kan? Ibu turuti maumu, jawab Ibu Ratih santai. Tapi ini rumah ibu.
Area umum adalah hak ibu. Amira menatap mertuanya dengan tatapan baru. Rasa takutnya perlahan bermetamorfosis menjadi kewaspadaan tingkat tinggi. Kalimat Ibu Ratih tadi menyeratkan sesuatu. Ibu lihat dari. Amira menyadari tatapan Ibu Ratih selalu tajam, mengikuti setiap gerakannya. Saat Amira menuang air, mata Ibu Ratih melirik ke arah tangan Amira. Saat Amira menggeser kursi, mata itu mengikuti. Amira permisi ke kamar mandi tamu di dekat dapur setelah sarapan. Di dalam bilik kecil itu, ia menatap cermin wastafel. Ia merasa ada yang salah dengan cermin itu. Ia mendekatkan wajahnya, menempelkan ujung jarinya ke permukaan kaca. Tidak ada jarak antara jari dan bayangannya. Cermin dua arah? Atau hanya parno? Amira mundur. Napasnya memburu. Ia tidak gila. Ia dibuat gila. Gaslighting yang dilakukan Ibu Ratih dan sikap permisif Fandi adalah kombinasi mematikan yang perlahan menggerogoti kewarasannya. Ia harus bertindak. Jika Fandi tidak mau melindunginya, dan Ibu Ratih tidak mau berhenti, maka Amira harus menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi ia tidak bisa pergi begitu saja. Ia butuh lebih dari sekadar kartu memori yang sudah ia amankan. Ia butuh bukti bahwa Ibu Ratih bukan sekadar mertua protektif, tapi predator yang berbahaya. Amira mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan pada satu-satunya orang yang ia percaya bisa berpikir jernih saat ini. Tuh, Sania, San, kita perlu bicara. Sekarang. Ini soal hidup dan matiku. 3 hari berlalu sejak penemuan kamera pertama. Suasana rumah terasa artifisial, seperti panggung sandiwara di mana semua pemainnya menahan napas. Fandi bersikap seolah masalah sudah selesai karena ibu sudah ditegur. Sementara Ibu Ratih kembali ke mode ibu peri yang manis namun dengan sorot mata yang tetap menguliti. Amira, bagaimanapun, tidak bisa kembali naif. Ia merasa kulitnya gatal setiap kali berada di dalam kamar tidur utama, seolah ada serangga imajiner yang merayap di punggungnya. Logika Fandi bahwa kamera sudah dicopot terlalu sederhana. Ibu Ratih adalah wanita yang mampu mengatur keuangan yayasan sosial besar dan memanipulasi arisan sosialita. Dia bukan amatir yang akan menyerah hanya karena satu alatnya ketahuan. Sore itu, sepulang kerja, Amira memutuskan untuk melakukan eksperimen. Fandi belum pulang, dan ia tahu Ibu Ratih sedang berada di dapur membuat kue, posisi yang strategis untuk memantau siapa saja yang naik ke lantai 2. Amira masuk ke kamar, menutup pintu, namun tidak menguncinya. Ia ingin menciptakan ilusi privasi yang rentan. Ia duduk di tepi ranjang, mengeluarkan ponselnya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Ia akan melemparkan umpan. Amira menempelkan ponsel ke telinganya, padahal layar ponsel itu gelap, tidak ada panggilan yang tersambung. Ia mulai berbicara, menirukan nada bicara seseorang yang sedang antusias bercerita pada sahabat dekat. Halo, Sania? Iya, aku baru pulang, ucap Amira, matanya melirik liar ke sekeliling kamar. Ke arah ventilasi AC, ke arah detektor asap, ke arah celah di balik gorden. Kamu tahu tas branded keluaran terbaru yang kita lihat di mall minggu lalu? Yang harganya 50 juta itu loh. Iya, aku kepikiran banget. Bagus banget warnanya. Amira memberi jeda, seolah mendengarkan jawaban di seberang sana. Iya sih, mahal. Tapi Fandi kan baru dapat bonus proyek besar kemarin. Bonusnya cair 100 juta. Aku mikir mau minta Fandi belikan tas itu buat hadiah ulang tahunku bulan depan. Lagian, Fandi pasti kasih kok. Dia kan gak pernah hitung-hitungan sama istri. Uang bonus itu kan hak istri juga buat nikmatin. Bener gak? Amira tertawa kecil, tawa yang dibuat-buat. Biarin aja lah kalau ibunya gak setuju. Kan uang Fandi uangku juga. Lagian Ibu Ratih gak perlu tahu. Kalau dia tahu, pasti ceramah soal tabungan masa depan. Padahal kan kita masih muda, harus dinikmati dong. Ia mengakhiri panggilan itu dengan salam hangat, lalu meletakkan ponselnya. Hening. Amira duduk diam selama 10 menit, menunggu. Tidak ada suara langkah kaki yang mendekat, tidak ada gedoran pintu. Apakah dugaannya salah? Apakah kamar ini benar-benar bersih? Namun, Amira tahu bahwa respon Ibu Ratih tidak selalu berupa ledakan langsung.
Predator yang sabar menunggu mangsanya lengah. Amira bangkit, berganti pakaian santai. Kali ini ia sengaja berganti pakaian di kamar mandi dengan lampu dimatikan, hanya mengandalkan cahaya dari celah pintu, saking parnoidnya, lalu turun ke ruang makan untuk makan malam. Umpan sudah ditebar. Sekarang, ia tinggal menunggu apakah ikannya akan menyambar. Makan malam seharusnya menjadi waktu yang tenang. Di meja makan jati yang panjang itu, Fandi sedang lahap menyantap sup buntut buatan ibunya. Amira duduk di sebelahnya, mengaduk-aduk nasinya pelan. Ibu Rati duduk di ujung meja, anggun seperti biasa, namun ada aura dingin yang memancar darinya malam ini. Dentum sendok beradu dengan piring porselen menjadi satu-satunya suara selama beberapa menit. Hingga akhirnya, Ibu Ratih meletakkan sendoknya. Gerakannya pelan, namun cukup membuat Fandi menoleh. "Fandi," panggil Ibu Ratih. Suaranya halus, tapi mengandung bisa. "Ya, Bu." "Tadi Ibu baca berita ekonomi. Katanya tahun depan resesi bakal parah. Banyak perusahaan gulung tikar." Ibu Ratih memulai dengan topik umum, taktik klasiknya untuk menggiring opini. "Kamu harus hati-hati mengelola keuangan. Bonus proyekmu yang baru cair itu, sebaiknya didepositokan saja. Atau beli emas batangan." Tangan Amira di bawah meja mengepal. "Kena kau." Fandi mengangguk sambil mengunyah. "Iya, Bu. Rencananya juga mau ditabung sebagian." "Harus semuanya, Nak," potong Ibu Rati cepat, matanya kini melirik tajam ke arah Amira. Zaman sekarang, banyak godaan gaya hidup. Apalagi kalau punya keinginan beli barang-barang branded yang tidak ada nilai investasinya. Tas kulit mahal, misalnya. Itu cuma buang-buang uang 50 juta demi gengsi. Darah Amira berdesir hebat. Angka itu, 50 juta. Tas branded. Itu persis seperti skrip yang ia ucapkan sendirian di kamar tadi sore. Fandi yang tidak peka, tertawa renyah. "Ah, siapa yang mau beli tas 50 juta, Bu? Amira nggak suka barang begituan kok." Dia hemat. "Oh ya?" Ibu Rati tersenyum sinis, matanya menancap tepat di manik mata Amira. "Baguslah kalau begitu." Ibu cuma mengingatkan. Kadang-kadang, istri bisa jadi racun keuangan suami kalau tidak diawasi. Merasa uang suami adalah hak mutlak untuk foya-foya, padahal suami banting tulang sampai malam. Kata-kata itu dikutip nyaris verbatim dari percakapan palsu Amira. Amira menatap Ibu Ratih tanpa kedip. Jantungnya berpacu cepat, bukan karena malu disindir, tapi karena konfirmasi yang mengerikan ini. Tidak ada keraguan lagi. Ibu Ratih mendengar semuanya. "Ibu benar," kata Amira. Suaranya ia buat setenang mungkin, meski tangannya gemetar memegang garpu. "Sayang sekali kalau uang cuma buat beli tas. Lebih baik buat modal pindah rumah, biar bisa mandiri. Betul kan, Mas?" Fandi tersedak supnya. Ibu Ratih melotot. "Pindah?" Suara Ibu Ratih meninggi 1 oktav. "Untuk apa pindah? Rumah ini cukup besar untuk 10 orang. Kalian mau meninggalkan ibu sendirian di masa tua?" "Cuma wacana kok, Bu," potong Amira cepat, menikmati kepanikan sesaat di wajah mertuanya. Sama seperti wacana beli tas itu. Kadang orang cuma bicara, belum tentu dilakukan. Amira meletakkan serbetnya, lalu berdiri. "Aku sudah kenyang. Terima kasih makan malamnya, Bu. Supnya enak, tapi agak terlalu asin malam ini." Amira berjalan naik ke lantai 2 dengan langkah yang sengaja ia tegapkan. Di dalam kepalanya, alarm bahaya berbunyi nyaring. Penyadapan itu masih aktif. Dan kali ini, bukan hanya visual. Audio juga. Artinya, setiap desah napas, setiap keluhan, setiap rencana yang ia bicarakan dengan Fandi di kamar itu, semuanya masuk ke telinga Ibu Ratih. Kamar tidur itu bukan lagi tempat istirahat. Itu adalah ruang interogasi. Keesokan harinya, Amira mengambil cuti mendadak dengan alasan sakit. Ia menunggu hingga Fandi berangkat kerja pukul 7, dan Ibu Ratih pergi ke pertemuan rutin yayasan sosialnya pukul 9. Begitu mobil Mercedes hitam itu menghilang dari gerbang, Amira langsung beraksi. Ia tidak sendirian kali ini. Ia membawa sebuah koper kecil yang baru saja diantar oleh kurir instan.
barang yang ia pesan secara online semalam dengan akun samaran dan dikirim ke alamat kantor, lalu ia bawa pulang diam-diam. Isinya, RF detektor, pendeteksi sinyal frekuensi radio, dan lens finder kelas profesional. Amira memulai dari zona 0, kamar tidur utama. Ia menyalakan alat pendeteksi itu. Bunyi bip-bip pelan terdengar berirama. Amira menyusuri dinding. Ia mematikan semua perangkat elektronik yang sah, ponsel, laptop, router Wi-Fi, agar tidak mengganggu sinyal. Ia mengarahkan antena ke arah lemari tempat kamera pertama ditemukan. Hening. Area itu bersih. Ibu Ratih cukup pintar untuk tidak menaruh alat di tempat yang sama 2 kali. Amira bergerak ke arah meja rias. Alat itu mulai berbunyi lebih cepat. Bip bip bip. Ia mendekatkan alat ke cermin besar yang menempel di dinding. Bunyinya makin nyaring hingga menjadi tiit panjang yang memekakan telinga. Jantung Amira serasa mau copot. Ia memeriksa cermin itu. Terlihat biasa saja. Namun, saat ia menempelkan center lens finder dan mengintip dari sudut tertentu, ia melihatnya. Di balik kaca cermin, yang ternyata adalah kaca 2 arah, two-way mirror, ada titik kecil lensa kamera di bagian bingkai kayu ukiran yang rumit. Kabelnya ditanam sangat rapi menembus dinding belakang yang berbatasan dengan ruang ganti. Gila, desis Amira. Ini bukan sekadar pengawasan ibu mertua. Ini instalasi tingkat spionase. Amira tidak mencabutnya. Sania, sahabatnya yang pengacara, sudah mewanti-wanti lewat chat transkripsi, jangan dicabut dulu. Dokumentasikan posisinya. Kita butuh bukti bahwa ini terencana dan sistematis, bukan ketidaksengajaan. Amira memotret posisi kamera itu, merekam video bagaimana alat deteksinya bereaksi. Ia melanjutkan penyisiran. Di kamar mandi, ia menemukan bag, penyadap suara, seukuran kancing baju yang ditempel di bagian atas exhaust fan. Suara air shower pasti tidak akan meredam percakapan jika alatnya dipasang di atas sana. Amira keluar kamar, menyisir ruang tengah. Ia merasa seperti berjalan di ladang ranjau. Di ruang keluarga, tempat mereka biasa menonton TV, alat deteksinya kembali menjerit saat diarahkan ke sebuah lukisan abstrak besar hadiah pernikahan dari kolega almarhum ayah mertuanya. Amira menurunkan lukisan itu. Di bagian belakang kanvas, tertempel unit pemancar kecil bertenaga baterai. Lensa kameranya mengintip lewat lubang mikroskopis di bagian warna hitam pada lukisan itu. Sudut pandang lukisan itu mencakup seluruh sofa ruang keluarga. Amira merasa mual. Ia membayangkan berapa kali ia dan Fandi bermesraan di sofa itu sambil menonton film, mengira mereka sendirian. Amira membayangkan Ibu Ratih duduk di kamarnya, menonton mereka seperti menonton sinetron reality show. Rasa jijik itu begitu pekat hingga Amira harus berlari ke wastafel dapur dan memuntahkan isi perutnya. Air matanya mengalir. Ini bukan kasih sayang. Ini obsesi. Ini penyakit. Namun, penemuan terakhir adalah yang paling membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia memeriksa ruang tamu, alatnya berbunyi di dekat rak pajangan boneka porselen anti koleksi Ibu Ratih. Salah satu boneka itu, seorang gadis kecil dengan gaun biru, memiliki mata kaca yang berkilau aneh. Di dalam mata kiri boneka itu, tertanam kamera mikro. Boneka itu menghadap langsung ke pintu masuk utama. Siapapun yang datang, siapapun yang bertamu, terekam. Amira mundur perlahan. Ia sadar, rumah ini bukan rumah. Ini adalah sarang laba-laba. Dan ia adalah lalat yang sudah terjerat jaring lengket di setiap sudutnya. Ia melihat jam tangan. Pukul 11 siang. Ibu Ratih akan pulang jam 1. Ia punya waktu 2 jam. Ia harus tahu kemana semua data ini bermuara. Pintu ruang kerja Ibu Ratih terbuat dari kayu jati tebal dan selalu terkunci. Selama 2 tahun menikah, Amira hanya pernah masuk ke sana 2 kali. Itu pun ditemani Fandi. Ruangan itu disebut Sanctum oleh Fandi, tempat ibunya mengelola bisnis properti dan yayasan peninggalan ayahnya. Amira tahu di mana kunci cadangannya. Fandi pernah keceplosan saat mabuk ringan di hari ulang tahunnya setahun lalu. Ibu itu paranoid, dia taruh kunci cadangan di dalam pot tanaman lidah mertua di teras samping. Katanya biar kalau kebakaran dia bisa selamatkan dokumen. Amira berlari ke teras samping. Tangannya mengais tanah di pot tanaman lidah mertua yang tajam dan kaku itu.
Kuku-kukunya kotor, tapi ia tak peduli. Jarinya menyentuh plastik kecil. Di dalamnya ada kunci kuningan. Bingo. Dengan tangan gemetar, Amira membuka pintu ruang kerja. Aroma ruangan itu khas. Campuran bau kertas tua, pengharum ruangan lavender, dan dinginnya AC yang sepertinya disetel otomatis menyala. Ruangan itu rapi, terlalu rapi. Dindingnya dipenuhi foto-foto Fandi dari bayi hingga dewasa. Tidak ada satupun foto Amira di sana. Bahkan foto pernikahan mereka pun hanya menampilkan Fandi yang sedang tersenyum. Amira seolah tidak eksis di ruangan ini. Di meja kerja besar, ada sebuah komputer PC all-in-one layar lebar. Amira menekannya. Menyala. Meminta password. Amira mencoba tanggal lahir Fandi. Salah. Tanggal lahir Ibu Ratih. Salah. Tanggal kematian ayah mertua. Salah. Amira memejamkan mata, mencoba berpikir seperti Ibu Ratih. Apa yang paling penting baginya? Apa obsesi terbesarnya? Fandi. Amira mencoba mengetik, Fandiku. Salah. Fandese. Salah. Amira melihat sekeliling, mencari petunjuk. Matanya tertuju pada sebuah figura kecil di meja. Foto Fandi saat wisuda SD, memegang piala. Di bawahnya ada tulisan kecil, My Little King. Amira mengetik, My Little King. Layar berkedip. Welcome. Amira menahan napas. Ia segera membuka file Explorer. Jantungnya berpacu melawan waktu. Struktur foldernya sangat terorganisir. Data Yayasan Data Properti Keuangan Fandi Pengawasan. Tangan Amira dingin saat mengklik folder pengawasan. Di dalamnya ada subfolder dengan nama-nama wanita. Sarah, 2018, Dinda, 2019, Clara, 2020, Amira, 2021 sekarang. Amira membuka folder Sarah. Isinya mengerikan. Foto-foto candid Sarah, mantan tunangan Fandi, saat sedang makan dengan rekan kerja prianya. Ada laporan detektif swasta. Ada screenshot chat yang sepertinya hasil sadapan. Dan ada sebuah dokumen Word berjudul, Rencana Pemisahan. Amira membacanya sekilas. Isinya adalah skenario untuk membuat Sarah terlihat seolah berselingkuh, termasuk menyewa orang untuk mendekati Sarah. Jadi rumor perselingkuhan Sarah yang selama ini didengar Amira dari Fandi, kemungkinan besar adalah rekayasa Ibu Ratih? Ia beralih ke folder Amira. Folder ini jauh lebih besar ukurannya. Ribuan gigabyte. Kamar tidur ruang tengah audiolog. Dan ada satu folder khusus bernama pelanggaran. Amira membukanya. Isinya adalah klip-klip pendek di mana Amira melakukan kesalahan menurut standar Ibu Ratih. Video 1, Amira lupa mematikan lampu kamar mandi. Video 2, Amira mengeluh capek pada ibunya sendiri lewat telepon. Video 3, Amira membeli kopi mahal, Starbucks. Setiap gerakannya dinilai. Setiap detiknya dihakimi. Tapi yang paling membuat darah Amira membeku adalah sebuah dokumen berjudul Target Cerai. Amira membukanya. Dokumen itu baru dibuat seminggu lalu. Isinya adalah daftar rencana. Kumpulkan bukti pemborosan. Buat skenario perselingkuhan, opsi kurir paket atau rekan kerja. Pastikan Fandi mendapat hak asuh penuh jika sudah punya anak. Calon pengganti, anak Bu Haryo, dokter. Amira mundur dari meja, napasnya tersengal. Ini bukan sekadar pengawasan. Ini adalah rencana pemusnahan. Ibu Ratih sedang merancang kehancuran pernikahan ini secara sistematis, dan Amira hanyalah bidak yang sedang menunggu giliran untuk dibuang. Suara gerbang terbuka terdengar dari luar. Mobil Ibu Ratih pulang lebih cepat. Panik melanda Amira. Ia mencabut flash disk yang sudah ia siapkan, menyalin dokumen target cerai, dan beberapa sampel video secepat mungkin. Loading bar bergerak lambat. 50%, 70%, suara pintu depan terbuka. Amira, kamu di mana? Kok pintu depan tidak dikunci? Suara Ibu Ratih menggema. 90%, 100%. Amira mencabut flash disk, mematikan monitor, membiarkan CPU tetap menyala karena tidak sempat shutdown, mengunci pintu ruang kerja, dan berlari ke dapur lewat pintu samping tepat saat langkah kaki Ibu Ratih terdengar mendekati ruang tengah. Amira menyambar gelas air, meminumnya dengan rakus,
berpura-pura baru saja turun untuk minum obat. Ibu Ratih muncul di ambang pintu dapur, menatap Amira dengan alis terangkat. "Kamu kelihatan keringatan," katanya sakit. "Demam, Bu." "Keringat dingin," jawab Amira, menyembunyikan flash disk di genggaman tangannya yang basah. Mata Ibu Ratih menyipit, meneliti wajah menantunya. Istirahatlah. Jangan keluyuran di rumah kalau sakit." Amira mengangguk dan berjalan melewati monster itu, merasakan aura kematian yang begitu dekat. Sabtu pagi, Amira beralasan ingin pergi ke apotek dan supermarket sendirian. Fandi menawarkan untuk mengantar, tapi Amira menolak dengan alasan ingin jalan-jalan sebentar mencari udara segar. Ia tidak ke supermarket. Ia memacu mobil city car-nya ke sebuah kedai kopi terpencil di ujung kota, tempat di mana tidak ada teman arisan Ibu Ratih yang mungkin melihatnya. Di sudut kedai, Sania sudah menunggu. Wanita berambut pendek dengan setelan blazer kasual itu menatap Amira dengan wajah serius. Sania adalah pengacara spesialis hukum keluarga dan pidana, teman kuliah Amira dulu. Amira duduk tanpa memesan minum. Ia langsung meletakkan flash disk dan setumpuk foto hasil cetakan kamera, bukti fisik lensa di cermin dan lukisan, di atas meja. "Kau tidak akan percaya apa yang aku temukan, San," bisik Amira. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas, meski sudah ditutupi concealer. Sania membuka laptopnya, memeriksa isi flash disk itu. Wajah Sania yang biasanya tenang perlahan berubah menjadi kaku. Rahangnya mengeras saat membaca dokumen target cerai. "Bajingan," umpat Sania pelan. "Ini sakit jiwa, Mir. Ini level psikopat." "Apa aku bisa lapor polisi sekarang?" tanya Amira, suaranya penuh harap. Sania menutup laptopnya perlahan, menatap sahabatnya. "Secara teknis, bisa. Ini pelanggaran UU ITE, penyadapan ilegal, dan perbuatan tidak menyenangkan. Ancaman hukumannya nyata. Tapi apa? Proses hukum itu panjang, Mir. Dan lawannya adalah ibumu sendiri, maksudku, ibu suamimu. Dan Fandi, di mana posisi dia dalam hal ini?" Amira menunduk. Dia pengecut. Dia tahu soal kamera pertama, tapi dia malah membela ibunya. Dia bilang ibunya cuma khawatir. Sania menghela napas. "Itu masalahnya. Kalau kita lapor polisi sekarang, Fandi kemungkinan besar akan ditekan ibunya untuk bersaksi melawanmu. Atau minimal, dia akan bilang dia memberi izin ibunya memasang kamera itu di rumah milik ibunya. Kalau pemilik rumah memberi izin, argumen ilegalitasnya jadi abu-abu di mata hukum, meski tetap melanggar privasimu secara etika. Jadi aku harus diam saja, menunggu sampai dia berhasil bikin aku cerai dan diusir tanpa sepeser pun?" Air mata Amira mulai menetes. "Tidak," kata Sania tegas. Ia meraih tangan Amira. "Kita tidak akan main bertahan. Kita akan menyerang. Tapi kita butuh peluru perak." "Maksudnya?" "Bukti yang kamu punya sekarang cukup untuk bikin heboh, tapi belum cukup untuk mematikan langkah Ibu Ratih secara total. Apalagi kalau dia punya pengacara mahal. Kita butuh bukti yang menunjukkan niat jahat, malicious intent, yang tidak bisa disangkal lagi. Sesuatu yang akan membuat Fandi tidak punya pilihan lain selain meninggalkan ibunya." Sania menunjuk dokumen di layar. "Rencana rekayasa perselingkuhan itu. Kita harus membiarkan dia menjalankannya." Amira terbelalak. "Kau gila? Aku bisa hancur kalau dia berhasil. Tidak kalau kita merekam balik dia saat sedang menjalankannya." Senyum Sania dingin. "Kita akan main sandiwara, Mir. Kamu harus jadi aktris terbaik di dunia mulai hari ini. Buat dia merasa dia menang. Biarkan dia semakin berani. Semakin dia merasa di atas angin, semakin ceroboh dia. Tapi aku takut, San. Rasanya seperti tinggal sama hantu. Kamu tidak sendirian lagi. Aku akan bantu pasang pengawas tandingan. Aku punya kenalan detektif swasta. Kita akan pasang alat sadap di mobil Ibu Ratih dan di ruang tamu itu, alat yang tidak akan terdeteksi oleh alat amatiran." Sania menatap Amira tajam. "Dengar, Amira. Pilihanmu cuma dua, lari sekarang sebagai korban yang kalah, atau bertahan sebentar lagi untuk keluar sebagai pemenang yang mengambil kembali harga dirimu."
Ibu Ratih ingin perang? Kita kasih dia perang. Amira menghapus air matanya. Bayangan wajah meremehkan Ibu Ratih dan wajah lemah Fandi berputar di kepalanya. Rasa takut itu perlahan memadat menjadi bahan bakar yang panas. Amira menarik napas panjang. Oke, kata Amira. Tatapannya berubah dingin. Ajari aku cara mainnya. Senin pagi dimulai dengan perubahan drastis di kediaman keluarga Adhitama. Biasanya, Amira akan turun dengan wajah lelah dan bergegas berangkat kerja untuk menghindari interaksi dengan mertuanya. Namun hari ini, aroma nasi goreng kampung dan kopi Arabica yang harum sudah memenuhi dapur sejak pukul 5 pagi. Amira berdiri di depan kompor, mengenakan apron bunga-bunga. Ia bersenandung kecil. Ia tahu, di sudut langit-langit dapur, ada sensor gerak yang terhubung ke kamera mini di sela-sela rak bumbu. Ia tahu Ibu Ratih mungkin sedang menontonnya dari tablet di kamar tidurnya, atau setidaknya akan memeriksa rekamannya nanti. Selamat pagi, Bu, sapa Amira ceria saat Ibu Ratih turun dengan wajah heran. Tumben kau masak? Tanya Ibu Ratih curiga, matanya memindai meja makan yang tertata rapi. Iya, Bu. Kemarin aku merenung, kata Amira sambil menuangkan kopi ke cangkir favorit mertuanya. Ia menatap lurus ke arah di mana ia menduga kamera tersembunyi berada, lalu tersenyum tulus, senyum yang ia latih di depan cermin selama 2 jam semalam. Ibu benar soal semuanya. Aku terlalu sensitif kemarin. Aku sadar, Ibu melakukan semua itu karena sayang sama Fandi dan aku. Ibu cuma mau melindungi kami. Ibu Ratih tertegun sejenak. Alisnya yang terukir rapi sedikit berkerut, mencoba mencari letak kebohongan. Namun, Amira memainkannya dengan sempurna. Tidak ada nada sarkasme, hanya ketundukan. Baguslah kalau kau sadar, jawab Ibu Ratih perlahan, mengambil cangkir kopinya. Ibu senang kau mulai dewasa. Mulai sekarang, aku akan lebih terbuka. Aku nggak mau ada rahasia lagi. Kalau Ibu mau pasang kamera lagi di kamar, silakan saja, Bu. Aku nggak keberatan. Toh aku nggak ngapa-ngapain. Lanjut Amira, meletakkan sepiring nasi goreng di depan Fandi yang baru muncul dengan wajah mengantuk. Fandi melongo. Serius, Mir? Kamu nggak marah lagi? Nggak, Mas. Buat apa marah sama ibu sendiri? Amira memijat bahu Fandi mesra. Nanti uang gajiku bulan ini mau aku transfer ke rekening ibu sebagian. Biar ibu yang kelola untuk tabungan masa depan kita. Ibu kan lebih jago atur uang. Fandi tersenyum lebar, beban di pundaknya seolah terangkat seketika. Nah, gitu dong. Ini baru istriku. Lihat kan? Amira itu penurut aslinya. Ibu Ratih tersenyum tipis, tampak puas. Ego dan rasa kuasanya belais dengan nyaman. Ya, nanti ibu aturkan. Memang lebih aman di tangan ibu daripada kalian hambur-hamburkan. Setelah Fandi dan Ibu Ratih selesai sarapan, Amira kembali ke kamar. Ia tahu, mata, di cermin rias sedang merekam. Amira duduk di depan cermin, menyisir rambutnya, lalu berbicara sendiri, seolah-olah sedang bermonolog. Beruntung banget aku punya mertua kayak Ibu Ratih. Gumamnya pelan, memastikan volume suaranya tertangkap oleh bag yang tertanam. Dia perhatian banget. Aku harus berbakti terus supaya dia nggak kecewa. Di ruang kerjanya, Ibu Ratih sedang mendengarkan audio live lewat headset. Senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Anak bodoh, desisnya, mudah sekali dijinakkan. Amira menatap pantulannya di cermin. Di balik senyum manisnya, matanya dingin dan tajam. Nikmati kemenanganmu selagi bisa, Bu. Karena saat kau merasa aman, saat itulah kau paling lengah. Strategi Amira sederhana. Buat Ibu Ratih merasa menang, lalu pelan-pelan hancurkan kepercayaan Fandi terhadap ibunya dari dalam. Amira tidak bisa menyerang Ibu Ratih secara frontal, karena Fandi akan selalu membela ibunya. Ia harus membuat Fandi merasa dirugikan oleh ibunya sendiri. Malam itu, Amira menunggu Fandi di ruang keluarga. Ia memegang sebuah amplop coklat, properti palsu yang disiapkan Sania. Amplop itu berisi rekening koran yang sudah diedit datanya, berdasarkan temuan file keuangan Fandi yang Amira curi dari komputer Ibu Ratih tempo hari. Saat Fandi duduk menonton TV, Amira duduk di sebelahnya dengan wajah bingung. Mas,
Panggil Amira ragu. Tadi ada surat dari bank nyasar ke tumpukan paketku. Kayaknya punya ibu, tapi atas nama kamu. Fandi mengambil amplop itu tanpa curiga. Oh ya? Rekening investasi yang dipegang ibu kali. Fandi membuka amplop itu. Matanya menyusuri deretan angka. Dahinya berkerut. Loh? Fandi menegakkan punggungnya. Kok ada penarikan besar bulan lalu? 200 juta? Amira memasang wajah polos. 200 juta? Wah, buat apa ya, Mas? Mungkin ibu pakai buat renovasi villa di puncak. Villa itu udah selesai renovasi tahun lalu, Mir. Dan ini, transfer ke rekening atas nama Haryo? Siapa Haryo? Fandi mulai gelisah. Amira tahu persis siapa Haryo. Itu adalah nama dokter muda, anak teman arisan Ibu Ratih, yang dijodoh-jodohkan dengan Amira di file target cerai. Ibu Ratih rupanya menginvestasikan uang Fandi ke bisnis klinik dokter itu sebagai langkah pendekatan awal untuk calon menantu barunya. Haryo. Amira mengetuk dagunya, berpura-pura berpikir. Bukannya itu nama anak Bu Dokter Siska? Teman arisan ibu? Yang anaknya ganteng itu? Wajah Fandi berubah merah padam. Ia ingat ibunya sering memuji-muji dokter muda itu di depannya. Buat apa ibu transfer uangku ke dia? Mungkin pinjaman modal? Amira memanasi dengan halus. Atau hadiah? Ibu kan baik banget. Tapi sayang ya, Mas, itu kan uang bonus kerjamu yang capek-capek lembur sampai tifus tahun lalu. Masa dikasih ke orang lain tanpa izin kamu? Fandi meremas kertas itu. Egonya sebagai pencari nafkah tersentil. Selama ini dia membiarkan ibunya memegang uang karena percaya akan dikelola dengan baik. Tapi diberikan ke pria lain? Aku harus tanya ibu. Fandi berdiri dengan gusar. Jangan, Mas. Amira menahan tangannya. Nanti ibu marah. Nanti dia bilang aku yang ngomporin kamu. Anggap aja sedekah, Mas. Ikhlaskan saja. Kata, ikhlas, itu justru membakar Fandi. Nggak bisa gitu, Mir. Ini uang keringatku. Ibu nggak berhak kasih ke orang asing. Fandi melangkah lebar menuju kamar Ibu Ratih di lantai bawah. Amira tidak ikut. Ia tetap duduk di sofa, mendengarkan sayup-sayup suara pertengkaran dari balik pintu. Itu investasi, Fandi. Kamu tidak mengerti bisnis. Terdengar teriakan Ibu Ratih. Investasi apa tanpa sepengetahuanku? Ke anak teman mama pula? Balas Fandi. Amira tersenyum tipis. Retakan pertama sudah muncul. Fondasi kepercayaan buta Fandi mulai goyah. Dan yang terbaik adalah, Amira terlihat seperti istri penurut yang mencoba mencegah keributan, bukan memicunya. Di balik lukisan abstrak yang berisi kamera tersembunyi milik Ibu Ratih, Amira menatap lensa itu dan mengedipkan sebelah matanya. Keesokan harinya, saat rumah kosong, tim pembersih AC datang. Mereka sebenarnya adalah orang-orang suruhan Sania. Dengan kedok maintenance rutin yang sudah dipesan Amira, dengan alasan AC bocor, mereka masuk ke dalam rumah. Dalam waktu 30 menit, dua teknisi itu bekerja cepat. Mereka tidak mematikan kamera milik Ibu Ratih, tapi mereka memasang perangkat tandingan yang jauh lebih canggih di titik-titik buta, blind spot, kamera Ibu Ratih. Satu alat sadap suara dengan kualitas studio ditempel di bawah meja kerja Ibu Ratih. Satu kamera mikro diselipkan di sela-sela buku di rak ruang kerja. Dan yang paling krusial, keylogger fisik ditanamkan di port USB belakang PC Ibu Ratih. Sore harinya, Amira mendapat akses real-time lewat aplikasi terenkripsi di ponsel keduanya. Malam itu, Amira sedang di kamar mandi, yang sudah ia tutup bagnya dengan isolasi tebal saat mandi, ketika notifikasi masuk ke ponselnya. Audio trigger, ruang kerja. Amira memasang earphone. Suara Ibu Ratih terdengar jernih. Dia sedang menelepon seseorang. Iya, Jeng. Tenang saja, suara Ibu Ratih terdengar santai namun kejam. Si Amira itu bodoh. Dia sudah jinak sekarang. Gajinya malah ditransfer ke aku. Lumayan buat tambah modal klinik anakmu, Nak Haryo. Jantung Amira berdegup kencang. Ia menekan tombol rekam. Tapi rencana tetap jalankan. Tante, suara pria di seberang sana, Haryo,
terdengar samar lewat loudspeaker. Tentu saja. Aku tidak mau punya menantu yang asal-usulnya dari kampung begitu selamanya. Fandi pantas dapat yang lebih berkelas, atau setidaknya yang keluarganya punya koneksi bisnis. Lanjut Ibu Ratih. Rencana B kita eksekusi lusa. Orang suruhanmu yang kurir itu sudah siap? Siap, Tante. Ganteng, badan bagus. Tipe yang bikin ibu-ibu muda hilaf. Ibu Ratih tertawa renyah. Tawa yang membuat darah Amira mendidih. Bagus. Buat seolah-olah Amira yang menggoda. Nanti sisanya biar aku yang edit videonya. Fandi lagi labil gara-gara masalah uang kemarin, jadi kalau dikasih bukti istrinya gatel, dia pasti langsung talak 3. Oke, Tante. Transfer pelunasannya jangan lupa. Beres. Pakai uang suaminya si Amira juga nanti. Sambungan terputus. Amira melepas earphone-nya dengan tangan gemetar. Ia memiliki peluru peraknya. Rekaman suara Ibu Ratih yang mengakui konspirasi jahat, penghinaan terhadap asal-usul Amira, dan rencana memfitnah. Namun, Amira tahu ia belum bisa mengeluarkannya sekarang. Fandi masih dalam fase marah tapi ragu. Jika Amira memberikan rekaman ini sekarang, Ibu Ratih bisa berdalih itu candaan atau rekayasa AI. Amira harus membiarkan Ibu Ratih menjalankan rencananya. Ia harus membiarkan Ibu Ratih masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Amira harus tertangkap basah, berselingkuh. Lalu membiarkan Ibu Ratih memamerkan bukti palsu itu di depan semua orang. Saat itulah, ketika Ibu Ratih berada di puncak kemenangan, Amira akan menjatuhkannya ke dasar neraka. Hari eksekusi tiba. Lusa siang, sesuai rencana yang disadap. Fandi sedang di kantor. Ibu Ratih pamit pergi ke salon, tapi Amira tahu dari GPS pelacak mobil yang dipasang tim Sania, bahwa mobil Ibu Ratih hanya parkir 2 blok dari rumah, memantau lewat tablet. Pukul 11 siang, bel rumah berbunyi. Amira melihat interkom. Seorang pria muda berseragam kurir paket, bertubuh atletis, dan berwajah tampan berdiri di depan gerbang. Ia membawa kotak besar. Amira menarik napas panjang. Some. Ia membuka pintu, mengenakan daster rumahan yang sopan namun agak santai. Paket untuk Ibu Amira? Tanya kurir itu dengan senyum menggoda yang terlalu dilatih. Iya, saya sendiri, jawab Amira datar. Bisa tanda tangan di sini, Mbak? Tapi pulpen saya macet nih. Boleh saya pinjam pulpen di dalam? Sekalian numpang minum boleh? Panas banget hari ini, ujar si kurir sambil mengedipkan mata dan menyeka keringat di lehernya, memamerkan otot lengan. Skenarionya klise sekali. Amira hampir tertawa. Boleh, silakan masuk sebentar ke ruang tamu, kata Amira. Kurir itu masuk. Di ruang tamu, tepat di bawah jangkauan kamera di mata boneka dan kamera di lukisan, kurir itu mulai beraksi. Ia sengaja berjalan terlalu dekat dengan Amira. Saat Amira menyerahkan pulpen, kurir itu sengaja memegang tangan Amira agak lama. Tangan Mbah halus ya, goda kurir itu. Amira tidak menarik tangannya dengan kasar, tapi melepaskannya perlahan sambil tersenyum kaku. Terima kasih, Mas. Cepat tanda tangannya. Kurir itu kemudian berpura-pura tersandung ke arah Amira, membuat posisi mereka terlihat seperti sedang berpelukan dari sudut pandang kamera lukisan. Amira menahan tubuh kurir itu dengan kedua tangan di dada pria itu, gestur menolak, tapi dari sudut tertentu bisa terlihat seperti meraba. Maaf, Mbak. Lantainya licin, kata kurir itu sambil menyeringai. Tidak apa-apa. Silakan keluar sekarang, kata Amira tegas. Kurir itu keluar setelah misinya selesai. Durasi interaksi hanya 5 menit. Namun, bagi seorang editor video yang licik, 5 menit adalah bahan baku yang lebih dari cukup. Malamnya, Amira mengakses komputer Ibu Ratih secara remote lewat backdoor yang ditanam teknisi Sania. Ia melihat layar Ibu Ratih secara live. Ibu Ratih sedang mengedit video itu. Dia memotong bagian Amira berkata, silakan keluar. Dia memperlambat gerakan, slow motion, saat kurir itu, tersandung, dan memeluk Amira, lalu menambahkan filter romantis yang membuat suasana terlihat intim. Dia memotong angle dari kamera boneka yang menunjukkan wajah Amira yang jijik, dan hanya memakai angle kamera lukisan yang membelakangi Amira, sehingga terlihat seolah Amira membalas pelukan itu. Judul file videonya,
Bukti zina Amira, final. Amira merekam aktivitas layar Ibu Ratih itu. Ia merekam proses editingnya. Bagaimana timeline video dipotong, disambung, dan dimanipulasi. Amira tersenyum getir di kamarnya yang gelap. Kau pikir kau sutradara di sini, Bu? Tidak. Kau hanyalah editor yang buruk. Sabtu malam. Ibu Ratih menggelar makan malam keluarga besar. Ia mengundang kakak tertua Fandi, Om Dharma, adik perempuan Ibu Ratih, Tante Siska, ibunya Dr. Haryo, dan tentu saja, Fandi. Suasana makan malam terasa aneh. Ibu Ratih tampak berseri-seri, terlalu bersemangat. Fandi tampak murung, masih memikirkan uangnya yang hilang. Amira duduk tenang, mengenakan pakaian terbaiknya, siap menghadapi badai. Setelah hidangan penutup disajikan, Ibu Ratih berdeham. Ia berdiri sambil memegang gelas anggurnya. Ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan malam ini, kata Ibu Ratih, suaranya bergetar karena antusiasme yang ditahan. Sebenarnya berat bagi Ibu. Sebagai orang tua, Ibu ingin menutup aib keluarga. Tapi Ibu tidak bisa membiarkan anak laki-laki Ibu satu-satunya dibodohi terus-menerus. Semua orang terdiam. Fandi mendongak. Ada apa lagi sih, Ma? Fandi, kamu mungkin marah soal uang kemarin. Tapi Ibu melakukan itu karena Ibu punya firasat buruk tentang istrimu. Dan ternyata firasat Ibu benar. Ibu Ratih menatap Amira dengan pandangan jijik yang teatrikal. Istrimu ini tidak suci, Fandi. Maksud Ibu apa? Amira bertanya tenang. Jangan pura-pura bodoh, bentak Ibu Ratih. Ia mengambil remote TV. Lihat ini kelakuan istrimu saat kamu kerja banting tulang. Layar TV besar di ruang keluarga menyala. Video itu diputar. Video bukti zina Amira, final. Di layar, terlihat Amira memasukkan pria asing, kurir, ke dalam rumah. Terlihat mereka tertawa, padahal suara aslinya dimatikan dan diganti musik dramatis. Terlihat mereka berpelukan erat di tengah ruang tamu. Tangan Amira terlihat meraba dada pria itu. Om Dharma ternganga. Tante Siska menutup mulutnya kaget. Pura-pura kaget, karena dia pasti tahu rencananya. Wajah Fandi berubah pucat, lalu merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia menatap layar, lalu menatap Amira. Mir, suara Fandi parau. Apa ini? Itu kurir paket. Mas, jawab Amira tenang. Kurir paket kau peluk-peluk di ruang tamu? Teriak Fandi, menggebrak meja hingga piring berdenting. Aku kerja setengah mati, kamu malah main gila di rumahku? Dasar perempuan murahan, tambah Ibu Ratih, menyiramkan bensin ke api. Untung Ibu pasang kamera keamanan. Kalau tidak, sampai kapan kamu mau membohongi anakku? Kamu pikir kami bodoh? Ceraikan dia sekarang juga, Fandi, kompor Tante Siska. Keluarga kita tidak butuh sampah seperti ini. Haryo saja sampai geleng-geleng kepala dengar kelakuannya. Amira berdiri. Ia dikepung. Tatapan kebencian dari Fandi, tatapan kemenangan dari Ibu Ratih, dan penghakiman dari keluarga besar. Ini adalah momen yang dirancang untuk menghancurkan mentalnya. Namun, Amira tidak menangis. Ia tidak memohon. Ia tidak bersujud di kaki Fandi seperti yang diharapkan Ibu Ratih. Amira justru berjalan perlahan menuju TV. Ia berdiri di samping layar yang masih menampilkan gambar freeze frame dirinya dipeluk kurir. Sudah selesai pertunjukannya, Bu? Tanya Amira dingin. Apa maksudmu? Ibu Ratih melotot. Kau masih berani bicara? Amira merogoh tasnya, mengeluarkan laptopnya, dan mencabut kabel HDMI dari laptop Ibu Ratih, lalu menyolokannya ke laptop miliknya sendiri. Mas Fandi, Om Dharma, semuanya, kata Amira lantang, suaranya mendominasi ruangan. Kalian baru saja menonton sebuah film pendek fiksi karya Ibu Ratih. Sekarang, izinkan saya menayangkan film dokumenter behind the scene-nya. Jari Amira menekan tombol enter. Layar TV berubah hitam sejenak. Lalu muncul video baru. Video rekaman layar komputer Ibu Ratih saat sedang mengedit video perselingkuhan itu. Kursor mouse terlihat memotong adegan, memperlambat gambar, dan membuang bagian di mana Amira menolak si kurir. Wajah Ibu Ratih memucat seketika.
Gelas anggur di tangannya terlepas dan pecah berkeping-keping di lantai. Matikan. Matikan itu, jerit Ibu Ratih histeris, mencoba merebut laptop Amira. Amira menepis tangan mertuanya dengan keras. Duduk, Bu. Kita baru mulai. Ruang makan yang semula riuh oleh tuduhan dan caci maki kini senyap, seolah oksigen di udara tersedot habis. Hanya suara kipas angin komputer laptop Amira yang berdengung halus, memecah keheningan yang mencekik. Di layar televisi 60 inci itu, video, Behind the Scene, masih berputar. Semua mata terpaku pada layar. Mereka melihat rekaman layar desktop Ibu Ratih. Kursor tetikus bergerak lincah di software pengedit video. Penonton bisa melihat bagaimana timeline video dipotong presisi detik demi detik. Potong bagian Amira mundur. Gumam suara Ibu Ratih dalam rekaman itu, suaranya terekam oleh mikrofon webcam komputer yang diaktifkan Amira secara jarak jauh. Nah, geser bagian ini biar kelihatan nempel. Tambah saturasi warna biar dramatis. Amira menekan tombol spasi. Video berhenti, pause. Itu proses kreatifnya, kata Amira tenang, menatap satu persatu wajah keluarga besar suaminya. Sekarang, mari kita lihat kejadian aslinya. Amira membuka file berikutnya, RAW Footage Cam 2 MP4. Video diputar. Kali ini tanpa musik dramatis, tanpa filter, dan tanpa potongan. Terlihat jelas Amira membukakan pintu. Kurir itu masuk. Kurir itu mulai bertingkah genit. Lalu momen krusial itu terjadi, kurir itu pura-pura tersandung dan menubruk Amira. Di video asli, terlihat jelas tangan Amira mendorong dada pria itu dengan kuat, wajahnya menunjukkan ekspresi kaget dan jijik. Silakan keluar sekarang. Suara Amira terdengar tajam dan jelas di video asli. Kurir itu menyeringai, merapikan bajunya, lalu keluar. Tidak ada pelukan mesra. Tidak ada perselingkuhan. Video berakhir. Layar menjadi gelap. Amira menoleh ke arah Fandi. Suaminya berdiri mematung. Wajah merah padam karena marah tadi kini berubah menjadi pucat pasi, seputih kain kafan. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya sedang berusaha keras memproses realitas yang baru saja dijungkir balikan. Itu editan, cicit Ibu Ratih. Suaranya kecil dan gemetar, kehilangan wibawanya. Ia mencoba bangkit dari kursi, tapi lututnya lemas. Amira memalsukan itu semua. Dia hacker. Dia pintar komputer. Om Dharma, kakak tertua Fandi yang selama ini diam dan dihormati, akhirnya bersuara. Ia membetulkan letak kacamatanya, menatap adiknya, Ibu Ratih, dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan jijik. Ratih, suara Om Dharma berat. Kita semua melihat kursor komputermu. Kita mendengar suaramu saat mengedit. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi. Mas Dharma tidak percaya padaku? Aku adikmu, seru Ibu Ratih histeris. Air mata buaya mulai mengalir. Aku melakukan ini demi Fandi. Demi menjaga kehormatan keluarga kita dari wanita kampung ini. Demi Fandi, potong Amira tajam. Amira melangkah maju, menutup jarak antara dirinya dan Ibu Ratih. Dominasi ruangan kini beralih sepenuhnya. Amira bukan lagi menantu yang menunduk. Ia adalah jaksa penuntut umum di pengadilan keluarganya sendiri. Kalau demi Fandi, kenapa ibu mencuri uangnya? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti guillotine yang siap jatuh. Mencuri? Sembarangan kau bicara. Bentak Tante Siska, mencoba membela kakaknya. Kak Ratih itu orang kaya. Dia tidak butuh uang receh suamimu. Amira tersenyum miring. Ia kembali ke laptopnya. Mari kita dengarkan podcast episode spesial hari ini. Amira memutar file audio, hasil sadapan di bawah meja kerja Ibu Ratih. Suara Ibu Ratih memenuhi ruangan, jernih dan tak terbantahkan. Si Amira itu bodoh. Dia sudah jinak sekarang. Gajinya malah ditransfer ke aku. Lumayan buat tambah modal klinik anakmu, Nak Haryo. Wajah Tante Siska langsung pudar warnanya. Ia melirik panik ke kiri dan ke kanan, mencari jalan keluar, tapi ia terjebak di kursinya. Rekaman berlanjut. Rencana B kita eksekusi lusa. Orang suruhanmu yang kurir itu sudah siap. Siap, Tante.
Transfer pelunasannya jangan lupa. Beres. Pakai uang suaminya si Amira juga nanti. Amira mematikan rekaman. Ia menatap Tante Siska. Jadi, kurir itu suruhan Tante Siska dan Dokter Haryo, dan bayarannya pakai uang suamiku. Fandi berjalan perlahan mendekati ibunya. Langkahnya berat, seolah kakinya diseret. Ia menatap ibunya lekat-lekat, mencari sisa-sisa sosok ibu peri yang selama ini ia puja. Tapi yang ia lihat hanyalah wanita tua yang ketakutan karena topengnya hancur. "Ma." Suara Fandi serak, pecah. Mama bilang uang itu didepositokan. Mama bilang itu buat masa depan cucu mama nanti. Ibu Ratih mencoba meraih tangan Fandi, tapi Fandi mundur selangkah. "Itu investasi, Fandi. Haryo itu dokter sukses. Kalau kliniknya maju, kamu juga dapat untung." Ibu Ratih beralasan, suaranya makin melengking. "Mama cuma mau memisahkan kamu dari Amira, karena dia tidak selevel dengan kita. Mama mau kamu nikah sama adiknya Haryo, dokter gigi itu. Biar bibit bebet bobotnya jelas." Dengan cara memfitnah istriku berzina, bisik Fandi, air mata mulai menetes di pipinya. "Mama tahu apa rasanya aku tadi?" "Hah?" Jantungku rasanya mau meledak melihat video itu. Aku hampir membunuh orang karena marah. Dan ternyata itu semua skenario Mama. Mama sayang kamu, Fandi. Mama tidak mau kamu disakiti perempuan jahat. Perempuan jahat di sini itu Mama. Fandi meledak. Teriakan itu begitu keras, hingga membuat kaca jendela bergetar. Fandi mencengkeram rambutnya sendiri, frustrasi. "Mama pasang kamera di kamarku. Mama rekam kami telanjang. Mama curi uangku. Mama bayar orang buat hancurkan rumah tanggaku. Itu bukan sayang, Ma. Itu sakit jiwa." Amira tidak berhenti. Ia mengeluarkan tumpukan kertas print. "Ini belum semua, Mas," kata Amira, menyerahkan kertas-kertas itu pada Fandi. "Ini laporan keuangan yayasan ayah. Ibu menggelapkan dana yayasan selama 5 tahun terakhir untuk gaya hidup sosialitanya. Dan ini bukti transfer ibu ke detektif swasta yang dulu memata-matai mantan tunanganmu, Sarah." Fandi membaca kertas itu dengan tangan gemetar. "Sarah?" Fandi mendongak. "Sarah selingkuh, kan? Mama kasih lihat fotonya dulu." "Fotonya direkayasa juga, Mas. Sama seperti videoku," jawab Amira dingin. "Sarah tidak pernah selingkuh. Ibu yang menyingkirkan dia karena Sarah menolak menyerahkan gajinya ke ibu." Fandi meremas kertas-kertas itu hingga lumat. Ia jatuh terduduk di lantai, menangis meraung-raung seperti anak kecil. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kehancuran sebuah dunia. Pondasi hidupnya, kepercayaan mutlak pada ibunya, runtuh menjadi debu. Ibu Ratih terdiam. Ia melihat sekeliling. Tatapan Om Dharma penuh kemarahan. Tatapan Tante Siska penuh ketakutan, takut ikut terseret. Dan Fandi, anak emasnya, kini menatapnya dengan kebencian murni. Fandi masih terduduk di lantai, napasnya tersengal-sengal. Bayangan masa lalunya berputar cepat. Ia ingat betapa seringnya ia memarahi mantan-mantannya karena tidak menghormati ibu. Ia ingat betapa seringnya ia menyuruh Amira mengalah demi kesehatan ibu. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Ia adalah boneka. Ia bukan pria dewasa. Ia hanyalah aset investasi ibunya yang bisa dimainkan sesuka hati. Amira berjongkok di depan Fandi, menyentuh bahunya pelan. Sentuhan itu membuat Fandi tersentak. Lalu ia memeluk pinggang Amira erat-erat, membenamkan wajahnya di perut istrinya. "Maafin aku, Mir. Maafin aku." Isaknya tak terkendali. "Aku bodoh. Aku suami gagal." Amira mengusap rambut suaminya. Ada rasa kasihan, tapi juga rasa lega. Akhirnya, racun itu keluar. "Berdiri, Mas," bisik Amira tegas. "Jangan nangis di depan dia. Tunjukkan kamu laki-laki. Tunjukkan kamu suami yang melindungi istrimu." Kata-kata itu menyengat kesadaran Fandi. Ia menghapus air matanya kasar. Ia berdiri perlahan, namun kali ini posturnya berbeda. Bahunya tegak. Matanya merah tapi tajam. Ia berbalik menghadap Ibu Ratih.
Ibu Ratih masih mencoba memasang wajah berwibawa, meski riasannya sudah luntur oleh keringat dingin. Fandi, dengar dulu, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Amira cuma mau mengadu domba kita. Kita ini darah daging. Darah daging? Fandi tertawa hambar, tawa yang mengerikan. Mulai detik ini, aku tidak punya ibu. Fandi, durhaka kamu, jerit Ibu Ratih. Yang durhaka itu Mama, balas Fandi tenang namun menusuk. Orang tua itu tugasnya mendoakan, bukan menghancurkan. Mama sudah membunuh anak Mama yang dulu. Fandi yang penurut, Fandi yang buta, sudah mati malam ini. Fandi menunjuk pintu keluar. Keluar, katanya. Apa? Ibu Ratih melongo. Ini rumahku. Sertifikatnya atas nama ayah. Sertifikatnya sudah dibalik nama ke aku 2 tahun lalu sebagai hadiah pernikahan. Ingat? Fandi mengingatkan fakta yang dilupakan Ibu Ratih, karena merasa masih berkuasa. Secara hukum, ini rumahku. Dan aku mengusirmu. Kau mengusir ibumu demi perempuan ini? Aku mengusir monster yang mencoba menghancurkan hidupku. Fandi menoleh ke Om Dharma. Om, tolong bawa Mama pergi. Bawa ke rumah Om, atau kemana saja. Aku tidak mau melihat wajahnya di sini malam ini. Kalau dia menolak, aku akan panggil satpam komplek untuk menyeretnya keluar. Om Dharma mengangguk berat. Ia berdiri, memegang lengan Ratih. Ayo, Ratih. Sudah cukup. Jangan bikin malu keluarga lebih parah lagi. Lepas. Aku tidak mau pergi. Ini rumahku. Ibu Ratih memberontak, meronta-ronta seperti orang gila. Amira hanya menonton dengan tangan bersedekap. Ia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Melihat mertuanya diseret keluar oleh kakaknya sendiri, sambil berteriak-teriak memaki, adalah pemandangan yang menyedihkan sekaligus melegakan. Tante Siska sudah menyelinap pergi lebih dulu, takut dituntut ganti rugi. Pintu depan tertutup. Suara teriakan Ibu Ratih makin menjauh, lalu hilang di telan malam. Rumah besar itu kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang mencekam, tapi sunyi yang kosong dan bersih. Seperti hutan setelah badai besar berlalu. Keesokan harinya, bukan kedamaian yang datang, melainkan Sania. Amira dan Fandi duduk di ruang tamu. Fandi terlihat 10 tahun lebih tua dalam semalam. Matanya bengkak, tapi ia sudah tenang. Di hadapan mereka, Sania membuka berkas-berkas hukum di meja. Jadi, Sania memulai dengan nada profesional, kita punya bukti yang sangat kuat untuk menjerat Ibu Ratih dengan pasal berlapis. Pasal 32 UU ITE tentang manipulasi data elektronik, pasal tentang penyadapan ilegal, dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan uang. Fandi menunduk, menatap tangannya yang saling meremas. Apa dia harus dipenjara? Amira menatap suaminya. Masih kasihan, Mas? Bukan kasihan, Mir, jawab Fandi pelan. Penjara itu, kalau dia masuk penjara, nama keluarga besar hancur. Dan bagaimanapun, dia yang melahirkanku. Aku cuma ingin dia berhenti. Aku ingin dia tidak bisa menyakiti kita lagi. Itu saja. Sania mengangguk paham. Ada opsi kedua. Settlement di luar pengadilan. Kita buat perjanjian hitam di atas putih dengan kekuatan notaris. Sania menyodorkan draft perjanjian yang sudah disiapkannya. Ibu Ratih mengakui segala perbuatannya. Ibu Ratih harus mengembalikan seluruh uang Fandi yang digelapkan, total 3,5 miliar rupiah termasuk dana yayasan dan investasi bodong ke Hario, dengan cara menjual aset pribadinya, perhiasan, tanah warisan lain. Ibu Ratih dilarang mendekati Amira dan Fandi dalam radius 500 meter, dan dilarang menghubungi mereka dalam bentuk apapun selamanya. Jika poin di atas dilanggar, maka proses pidana akan langsung dijalankan tanpa peringatan. Ibu Ratih harus pindah ke kota lain, ke rumah masa kecilnya di Solo, dan menjalani terapi psikiatri wajib. Ini hukuman pengasingan, gumam Fandi. Ini perlindungan diri, Mas, tegas Amira. Dia narsisistik, Mas. Dia tidak akan pernah sadar. Kalau kita biarkan dia tetap dekat, dia akan cari cara lain. Racun harus dibuang jauh-jauh. Fandi menghela napas panjang, lalu mengambil pulpen. Oke.
Lakukan. Sania, tolong urus semuanya. Aku nggak sanggup ketemu dia lagi untuk tanda tangan. Biar aku dan Sania yang temui dia, kata Amira. Sore harinya, Amira dan Sania mendatangi rumah Om Dharma. Ibu Ratih duduk di kamar tamu, tampak kacau. Rambutnya acak-acakan, matanya kosong. Tapi begitu melihat Amira, kilat kebencian itu muncul lagi. Mau apa kau kesini? Puas menghancurkan keluargaku? Desis Ibu Ratih. Amira meletakkan dokumen perjanjian di meja. Tanda tangan ini, Bu. Atau besok pagi polisi jemput Ibu. Bukti rekaman suara Ibu bersekongkol dengan Tante Siska dan Haryo sudah cukup buat bikin Ibu menikmati masa tua di balik jeruji besi selama 4 tahun. Tangan Ibu Ratih gemetar saat membaca poin-poin itu. Kalian mau mengusirku ke Solo? Kalian mau mengambil hartaku? Harta Fandi yang Ibu curi, koreksi Amira. Dan ya, Solo tempat yang bagus untuk merenung. Jauh dari godaan, mencampuri hidup orang lain. Ibu Ratih menatap Amira, lalu menatap Sania yang merekam pertemuan itu sebagai bukti. Ia sadar ia kalah total. Tidak ada kartu as lagi. Tidak ada anak yang membela. Tidak ada uang yang bisa menyuap, karena asetnya akan disita untuk ganti rugi. Dengan air mata kemarahan yang menetes, Ibu Ratih menandatangani dokumen itu. Goresan tintanya tajam, seolah ingin merobek kertasnya. Aku mengutukmu, Amira, bisik Ibu Ratih. Terima kasih, Bu, jawab Amira dingin sambil mengambil dokumen itu. Doa orang jahat tidak akan menembus langit-langit. Amira berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan wanita tua itu sendirian dengan bayang-bayang ambisinya yang runtuh. 6 bulan kemudian. Sinar matahari pagi menembus jendela dapur yang terbuka lebar. Angin sepau-sepau menggerakkan gorden putih tipis. Tidak ada AC sentral, hanya udara alami. Ini bukan rumah mewah keluarga Adhitama. Rumah besar itu sudah dijual. Terlalu banyak kenangan buruk, terlalu banyak lubang bekas kamera di dinding. Fandi tidak sanggup tinggal di sana lagi. Mereka pindah ke sebuah rumah klaster yang jauh lebih sederhana, tipe 70, di pinggiran kota yang asri. Uang hasil penjualan rumah lama digunakan untuk melunasi utang-utang yang dibuat Ibu Ratih atas nama Fandi, dan sisanya ditabung untuk modal usaha sendiri. Fandi sedang menyiram tanaman di halaman depan. Ia terlihat lebih kurus, tapi lebih segar. Wajahnya tidak lagi tegang. Ia rutin pergi ke psikolog seminggu sekali untuk memulihkan trauma manipulasi ibunya. Prosesnya tidak mudah. Kadang dia masih merasa bersalah. Kadang dia mimpi buruk dimarahi ibunya, tapi dia sembuh perlahan. Amira sedang duduk di meja makan, menikmati teh hangat. Ia menatap sekeliling ruangan. Dinding polos. Ventilasi bersih. Cermin biasa. Kadang, trauma itu masih ada. Kadang, saat berganti baju, tangan Amira refleks menutupi dadanya dan matanya melirik ke sudut plafon, mencari kilatan lensa. Tapi kemudian ia sadar, tidak ada apa-apa di sana. Lagi ngelamun apa? Fandi masuk, menyeka keringat di dahinya. Ia mencuci tangan di wastafel, lalu mencium pipi Amira. Enggak, Amira tersenyum. Cuma menikmati rasanya, sepi. Sepi yang enak, kan? Tanya Fandi sambil duduk di sebelahnya. Banget. Fandi menggenggam tangan Amira. Terima kasih ya, Mir. Kalau kamu gak nekat waktu itu, mungkin aku masih jadi zombie sampai sekarang. Atau mungkin kita udah cerai dan aku nikah sama orang yang gak aku cinta. Kita berjuang sama-sama, Mas. Kamu hebat karena berani ambil keputusan di saat paling berat. Puji Amira tulus. Ponsel Fandi bergetar. Sebuah notifikasi email masuk. Laporan bulanan dari notaris di Solo. Dana transfer pengembalian aset tahap 3 dari Ibu Ratih sudah masuk. Beliau dalam kondisi sehat fisik, sedang menjalani terapi berkebun di panti Wureda eksklusif. Fandi membaca sekilas, lalu mematikan layar ponselnya. Tidak ada kerinduan, hanya penerimaan. Ia tahu ibunya, terpenjara, dalam kesepiannya sendiri, dan itu adalah hukuman yang paling adil. Mas, panggil Amira. Sania barusan chat. Katanya dia mau mampir nanti sore, mau bahas soal legalitas bisnis baru kita. Oke. Nanti aku beli martabak kesukaan dia.
Amira bangkit, berjalan menuju cermin besar di ruang tengah. Ia menatap pantulan dirinya dan Fandi di meja makan. Dulu, cermin adalah musuh. Dulu, bayangannya adalah milik orang lain. Tapi sekarang, bayangan di cermin itu hanya memantulkan realitas apa adanya. Sepasang suami istri yang sedang belajar membangun bahagia dari nol. Amira menyentuh permukaan kaca itu. Dingin, padat, dan jujur. Tidak ada lagi mata yang tak berkedip, bisiknya pada diri sendiri. Amira tersenyum, senyum yang lepas dan merdeka. Ia berbalik, memeluk suaminya, dan menutup pintu masa lalu rapat-rapat. Di rumah kecil ini, privasi adalah raja, dan ketenangan adalah ratu. Dan mereka hidup bahagia di dalamnya. Gia 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 di dalamnya.